Kita ini kalau ada keluarga meninggal biasanya diadakan tahlil, betul? Di Padang masih tahlil. Kemudian diadakan kenduri, betul? Berapa hari? 7 hari, sama dengan di Jawa. Dari dulu begitu. Begitu Wahabi datang, apa kata mereka? Tahlil ini tidak ada gunanya, sesat dan bid'ah. Kenduri juga tidak berguna. Ini kata mereka. Loh, kok bisa tidak berguna? Kita sekarang bicara tahlil dulu. Tahlil itu kan mendoakan orang mati. Mendoakan orang mati itu perintah Al-Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita tidak perlu kitab tebal-tebal, kitab yang biasa-biasalah. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini kitab konvensional. Semua para ulama pasti punya kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul Babud Du'a Anil Mayyit, bab anjuran mendoakan orang mati. Ketika menjelaskan bab ini, beliau menyampaikan ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang sesudah mereka, orang-orang yang hidup setelah pendahulu-pendahulunya atau leluhurnya meninggal dunia, yaquluna, mereka berkata, rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan membawa iman. Nah, di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang mendoakan pendahulunya. Artinya mendoakan orang mati. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati disenangi oleh Allah, karena Allah memuji. Berarti kalau begitu mendoakan orang mati dianjurkan oleh Allah. Karena mendoakan orang mati itu dianjurkan, berarti mendoakan orang mati hukumnya sunnah. Ini Al-Quran, gak bisa dipahami lain. 2 tahun yang lalu ketika dialog di Aceh, ada orang tanya, Pak Kiai, itu di dalam ayat itu berapa kali mendoakan? Apa tidak cukup sholat janazah? Setelah itu gak ada lagi. Gak cukup. Mengapa tidak cukup? Karena di dalam ayat ini menggunakan lafaz yaquluna. Yaquluna ini kata anak pondok, anak dayah, disebut dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata para ulama mempunyai makna, mengandung arti istimrar tajaddudi, terus menerus dan selalu dilakukan. Artinya apa? Anjuran mendoakan orang mati sifatnya terus menerus dan selalu kita lakukan sampai kita nanti menjadi orang mati. Selama masih hidup kita doakan orang mati, nanti setelah mati kita yang didoakan. Itu Al-Quran. Ada lagi Wahabi yang tanya, Pak Kiai itu kan mendoakan. Lah memangnya kenapa? Tahlil itu kan baca zikir untuk orang mati. Lah terus kenapa? Kan gak ada tuntunannya. Kata siapa gak ada tuntunannya? Zikir itu termasuk bagian dari doa. Karena Rasulullah SAW banyak di dalam kitab-kitab hadis. Hadis riwayat Imam An-Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun manusia. Ini hadis sahih. Rasulullah, ya Allah, minta amalan doa yang belum pernah engkau berikan kepada manusia. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Musa, Musa, kamu baca la ilaha illallah. Loh, ya Allah,
La ilaha illallah ini semua orang baca. Saya ingin minta bacaan khusus. Musa, kamu ini tidak tahu, seandainya langit dan bumi ini diletakkan di salah satu timbangan, lalu la ilaha illallah diletakkan di sebelahnya, la ilaha illallah ini lebih berat daripada langit dan bumi. Ini la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah itu doa. Begitu disampaikan, Wahabi tanya lagi, ya kan memang doa Pak Kiai, tapi apakah Rasulullah pernah mendoakan dengan zikir? Memangnya gak pernah? Siapa bilang tidak pernah? Jangan dikira bahwa yang membaca zikir pertama kali untuk orang mati itu ulama Padang. Bukan. Ulama Aceh, bukan. Ulama Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali membaca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Hannad bin As-Sari, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, Sayyidina Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma mautihi. Kami pergi bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari ia meninggal dunia. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Begitu Rasulullah SAW mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur. Setelah itu kuburan ditutup rata dengan tanah. Rasulullah tidak langsung pergi, tetapi Rasulullah jalasa fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Apa yang beliau lakukan? Faqal la ilaha illallah, faqal subhanallah tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 lama. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Setelah lama, thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah membaca Allahu Akbar, lama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lama. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat juga baca Allahu Akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah membaca la ilaha illallah. Setelah lama, falamman sharafa, Rasulullah selesai baca zikir, berhenti. Qilalah, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma laka tusabbih fatukabbir. Hai Rasulullah, kenapa engkau baca subhanallah dan baca Allahu Akbar? Gak langsung pergi. Ada apa? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Orang soleh dijepit kuburan, kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama, ini hadis alam kubur yang paling mengerikan. Mengapa? Karena Sa'd bin Mu'adz ini oleh Rasulullah disaksikan soleh. Yang mensolatkan juga beliau, masih dihimpit, dijepit oleh kuburan. Lalu gimana nasib yang lain? Yang tidak soleh ini kira-kira. Karena ini dijepit oleh kuburan, maka Rasulullah membaca zikir bersama para sahabat sampai lama, hatta farrajallahu an, hingga Allah melepaskannya dari himpitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Jangan dibilang gak ada gunanya. Ini ada dasar sunnahnya. Kalau dia dihimpit oleh alam kubur, kita berharap segera dilepas. Kalau banyak dosa, berharap diampuni. Harapannya seperti itu. Karena ini ada sunnahnya. Jangan dibilang gak ada dalilnya. Karenanya terus kita baca tahlil. Ini diantara dasar tahlil.
Tahlil ini kalau dibicarakan dalilnya 1 jam nggak selesai. Padahal tahlil saja. Lalu yang kedua, kenduri. Kenduri ini kalau orang Padang bilangnya apa? Hah? Taraweh? Hah? Parale? Parale? Apa itu? Oh, di sini walimatul urus kenduri. Kalau di sana orang mati. Ya pokoknya makanan kematian itu ya. Sedekah kematian, sedekah mati. Mengapa ada sedekah mati? Dianjurkan juga orang mati disedekahkan. Hadisnya mana? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab was-shadaqati 'anil mayyit. Anjuran sedekah untuk orang mati. Mana dalilnya? Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, hai Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Meninggalnya mendadak. Wa uraha law takallamat tasaddaqat, saya kira seandainya ibuku sempat berkata-kata, sempat berbicara, pasti beliau bersedekah atau wasiat untuk sedekah. Karena ibu saya ini senang bersedekah. Lalu kata laki-laki itu, afalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah ibuku dapat pahala kalau aku bersedekah untuk beliau? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, na'am, iya. Berarti bagaimana? Sedekah untuk orang mati bermanfaat. Dan memang kita ini kalau bersedekah yang sunnah dianjurkan niatnya untuk kedua orang tua yang meninggal. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam At-Tabarani, Rasulullah SAW bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawayhi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib, maka niatkan sedekah itu untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, kita kasih makanan, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada sumbangan masjid, kasih sumbangan, dalam hati pahalanya untuk almarhum almarhumah orang tua. Ada tamu, kasih sedekah, dalam hati pahalanya almarhum almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Dalam hadis itu dikatakan fayakunu lahuma ajruha, pahala sedekah itu langsung mengalir kepada kedua orang tua. Kalau pahala itu mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir. Wala yanqusuhu min ajriha syai', kamu tidak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Jadi gak kurang. Kalau gak diniatkan untuk orang tua gak dapat pahalanya segitu. Kalau diniatkan orang tua dapat secara sempurna, anak juga dapat secara sempurna. Jadi sedekah untuk orang mati ini memang dianjurkan. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati dianjurkan kita sampaikan. Ada orang Wahabi kirim video pada kita. Ada orang Wahabi dari Pinang, dari Malaysia, kirim video. Apa kata dia? Kata dia, gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang melarang? Tapi jangan pakai makan, jangan pakai minum. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid, bangun madrasah, bangun surau. Kata mereka, loh, suruh bangun masjid, dari mana uangnya? Suruh bangun madrasah, madrasah sudah ada.
masjid sudah ada, uangnya dari mana? Gak semua orang mampu bangun masjid. Mereka ini ngawur. Dan ini para ulama mentradisikan, melestarikan, melegalisir tradisi sedekah makan dan minum. Itu bukan tanpa dasar. Itu bukan asal-asalan, tetapi dasarnya kuat. Mengapa? Kata para ulama di dalam kitab-kitab fikih, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in, dalam kitab Minhajul Qawim, dalam kitab Fathul Wahhab, dalam kitab-kitab Syarah Minhaj bab sedekah, para ulama mengatakan afdalus sedekah alma, sedekah yang paling utama adalah air. Sedekah itu yang nomor satu adalah air, nomor dua makanan. Ini nomor satu. Mengapa sedekah itu paling utama air? Karena di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ketika ibunya meninggal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik?" Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, alma, air. Air ini sedekah paling disenangi oleh Rasulullah. Mengapa air? Karena air ini paling sering diperlukan orang. Bangun tidur kita ini minum air. Bangun tidur cuci muka pakai naik mobil juga minum ada tamu minum sambil ceramah minum ceramah. Kalau ceramah makan roti istirahat ceramahnya. Tapi kalau air sebentar dah selesai. Cuma karena tadi minumnya agak banyak, takut nanti kebelet, maka nanti minumnya. Ini minum. Dan jangan dikira sedekah air ini tidak penting. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bercerita tentang Bani Israel sebelum Islam dulu. Bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhu al-'atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur. Anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing hampir mati karena kehausan, mau ngambil air ke dalam sumur gak bisa, akhirnya cuma berkeliling. Akhirnya bagaimana? Idra'atha baghiyun min baghaya Bani Israel. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israel pulang kerja melihatnya. Pelacur itu biasanya kerjanya malam. Kalau siang pulang kerja siang-siang panas-panas. Di Timur Tengah itu kan panas kan, di Mekah ya, Madinah, Arab panas. Melihat anjing hampir mati kehausan, hatinya merasa iba, kasihan anjing ini. Karena merasa kasihan, fanazaat muqaha, pelacur itu melepas sepatunya dibuka. Dulu pelacur pakai sepatu, sekarang pakai apa gak tahu. Setelah lepas sepatunya, dia turun dalam sumur. Dulu sumur itu tidak pakai timba, gak pakai tali, tapi pakai tangga ke bawah. Karena peradaban belum sampai pada timba, belum sampai pada tali, tampar belum, turun ke bawah. Lalu dia ambil air pakai sepatunya, fasaqathu bihi. Lalu dia ngasih minum anjing itu dengan sepatunya sampai segar. Setelah kasih minum anjing, pelacur ini pulang. Lalu dia meninggal dunia. Apa yang terjadi? Gara-gara ngasih minum anjing, faghufira laha bihi, Allah mengampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang diminum adalah anjing. Pernah kasih minum anjing? Pernah? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, dicarikan air apa dicarikan batu? Cari apa kalau ada anjing mendekat? Padahal anjingnya haus, tapi di sini gak haus karena habis hujan tadi.
padahal anjingnya haus. Nah, berdasarkan hadis ini kata para ulama, orang ngasih minum, ngasih makan hewan ternak itu mengurangi dosa. Punya kambing kasih makan mengurangi dosa. Punya ayam kasih minum, kasih makan mengurangi dosa. Punya merpati, punya burung kasih makan, kasih minum mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Padahal itu hewan. Apalagi kalau yang dikasih minum, dikasih makan adalah manusia. Seorang ayah ngasih makan anaknya mengurangi dosa. Ngasih makan istrinya mengurangi dosa. Karenanya kalau banyak dosanya, yang banyak anaknya. Masih banyak lagi dosanya, tambah istrinya. Mengapa? Untuk mengurangi dosa. Istrinya tanya, kamu kawin lagi? Saya ini banyak dosa. Saya ini kasih makan kamu, kasih makan anak-anak, kan ngurangi dosa. Kalau cuma kamu yang ngurangi, gak habis-habis ini. Jadi perlu bantuan dari yang lain. Ini berarti ahlus sunnah suaminya. Artinya apa? Sedekah minum ini penting, besar pahalanya. Kemudian di bawah sedekah minum, kata para ulama, yang juga besar pahalanya adalah sedekah makan. Makan ini besar pahalanya. Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Tut'imut ta'am," kamu kasih makan pada orang. Besar pahalanya. Seberapa besar pahala ngasih makan orang? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhwan meriwayatkan perkataan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, "La an ajma'a ikhwani ala sa'in aw sa'ain ahabbu ilayya min an akhruja ila suqikum fa'u'tiqa nasamatan." Seandainya aku mengundang makan orang-orang pada makanan satu sok atau dua sok makanan. Satu sok makanan itu nisabnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu satu sok, kalau beras berarti 2 kilo 2 on. Kalau 2 sok 4 kilo setengah. Orang Indonesia ini standarnya 1 kilo cukup makan 10 orang. 1 kilo. Berarti kalau 1 sok 2 sok, undangan antara 20 sampai 50 orang. Kira-kira begitu. Kata Sayyidina Ali, seandainya aku mengundang makan orang-orang antara 20 sampai 50 orang, itu pahalanya lebih aku senangi daripada aku pergi ke pasar, lalu membeli budak, membeli hamba sahaya, lalu aku merdekakan. Artinya apa? Ngasih makan orang segitu 20 sampai 50, pahalanya lebih besar daripada memerdekakan budak. Sekarang itu budak tidak ada. Tidak ada perbudakan karena umat Islam sekarang kalah. Kalaupun ada, harganya mahal. Berapa harganya budak? Budak itu kira-kira seharga Kijang Innova. Tapi budaknya perempuan, masih gadis dan cantik. Kalau sudah tua dimerdekakan biasanya. Artinya jangan dikira gak besar pahala sedekah makan. Dan orang yang senang ngasih makan ini, faedahnya dapat melembutkan hati, senang kebaikan, senang menerima nasihat. Karena hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan yashku ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana Rasulullah hati ini biar lembut? Apa jawaban Rasulullah?
Rasulullah menjawab, idza aradta ayyalina qalbuk, kalau kamu menginginkan hati kamu menjadi lembut, fa'at'imil miskin, kamu yang senang kasih makan orang miskin. Berarti ngasih makan orang miskin dapat melembutkan hati. Karenanya orang-orang ahlus sunnah hatinya lembut-lembut, gak gampang marah. Mengapa? Karena senang ngasih makan. Coba orang Wahabi, orang Wahabi sedikit-sedikit marah. Ada orang zikir habis sholat marah. Ada orang senang karena Rasulullah dirayakan kelahirannya marah. Mengapa? Mereka gak senang kasih makan. Gak senang. Tapi kalau dikasih makan, mereka banyak habisnya. Senang makan. Ada Ustadz Wahabi bilang pada saya, Pak Kiai, saya sering diundang ceramah maulid. Iya, kamu cuma mau ceramah karena dapat berkat pulangnya, tapi gak mau bikin acara maulid karena gak suka ngasih makan. Kemudian dalam hadis itu, wamsah ra'sal yatim, kalau ingin lembut lagi hatinya kamu juga lakukan usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim dapat melembutkan hati. Kalau di sini di Padang, ngusap kepala anak yatim bulan apa? Bulan puasa. Setahun sekali ya. Ya gak apa-apalah setahun sekali daripada enggak sama sekali, untuk melembutkan hati. Yang dimaksud mengusap kepala anak yatim itu maksudnya simbol kasih sayang. Namanya menyayangi bukan cuma mengusap. Artinya setelah diusap, dompetnya dibuka, lalu ambil uang yang paling kecil. Ya karena masih anak-anak, kecuali kalau mamanya masih muda, kasih yang besar. Mengapa? Biar gak sering keluar rumah. Karena janda muda itu kalau keluar rumah banyak yang menyapa. Mau kemana? Banyak yang nyapa kalau sama yang muda-muda. Kalau sama yang tua biasa-biasa. Jadi ngusap kepala anak yatim, ngusapnya setahun sekali, ya gak begitu lembut. Kalau ingin lembut yang sering. Loh Pak Kiai, sulit mengusap kepala anak yatim karena jauh rumahnya. Ya kalau jauh diambil, diadopsi sebagai anak. Wah, tambah sulit lagi Kiai. Kenapa? Gak boleh sama mamanya. Ya kalau gak boleh, ambil dulu mamanya, nanti dapat anak. Ini namanya beli satu gratis satu, untuk melembutkan hati. Nah ini dalil yang seperti ini kalau bapak-bapak suka biasanya. Ini Pak Kiai hadisnya pasti sahih ini, karena ini sesuai ahlus sunnah. Tapi bagi yang ibu-ibu yang pernah kuliah, itu hadis dhaif Pak Kiai. Kemudian lagi, ngasih makan itu sangat penting. Mengapa penting? Kadang-kadang gara-gara masih ngasih makan, sedekah makan, dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ta'abbada 'abidun min bani Israil fa'abadallaha fi shawma'atihi sittina 'aman. Ada seorang ahli ibadah Bani Israel dulu beribadah. Dia beribadah kepada Allah di suraunya. Apa di sini? Surau ya? Surau apa langgar? Di surau pribadinya selama 60 tahun gak keluar-keluar. Kalau siang berpuasa, kalau malam berdoa, menangis, berzikir pada Allah. 60 tahun gak keluar-keluar. Setelah dapat 60 tahun, fa'amtaratil ard, tiba-tiba turun hujan lebat kayak tadi. Tadi di perjalanan dari Padang hujan ke sini. Hujan lebat. Setelah hujan lebat, fakhdarat, suasana sekitarnya menjadi hijau. Tumbuh semua. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahib bin saumatihi.
Ahli ibadah ini mengintip dari suraunya, loh sudah hijau. Karena suasana sudah hijau, ahli ibadah ini senang. Karena senang, faqal, dia berkata dalam hatinya, lau nazaltu wa dzakartullah lazdattu khairan. Coba aku turun dari surau ini, lalu berzikir kepada Allah sambil berjalan di antara pepohonan yang hijau-hijau itu, untuk mensyukuri karunia Allah, pasti pahalanya semakin mantap. Wah, ini yang enak wiritan di luar aja. Untuk bersyukur pahalanya tambah mantap. Fanazalah, akhirnya dia turun. Setelah turun, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain. Dia membawa bekal 1 atau 2 potong roti. Tapi rotinya besar-besar, gak kayak gini. Ini gak apa-apa walaupun kecil, karena banyak ini. Dia bawa roti 2, taruh dalam sakunya, sambil berzikir, sambil jalan berzikir. Ketika sedang berzikir di tengah jalan, fabainama huwa yamshi fit tariq yadhkurullah idz laqiyathu imra'atun. Ketika dia sedang berzikir berjalan, tiba-tiba dia berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki jumpa dengan perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Akhirnya awal mula saling menyapa. Siapa ya? Saya, katanya. Setelah saling menyapa, lalu berkenalan. Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tinggal di mana? Setelah saling berkenalan, lalu sharing, tukar pengalaman. Setelah sharing, tukar pengalaman, lalu curhat, saling berbagi curahan hati. Setelah berbagi curahan hati, lalu sayang-sayangan. Apa yang terjadi? Tidak ada orang digoda oleh setan, tidak tahan, faghashiyah. Akhirnya orang ini berzina. Padahal sudah riyadhah tirakat 60 tahun. Kalau laki-laki jumpa perempuan, walaupun puasanya 60 tahun, jangan macem-macem. Apalagi gak pernah puasa. Oh, saya gak apa-apa, saya gak syahwat, gak pingin. Yang puasa 60 tahun gak bisa seperti itu. Setelah berzina, ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa malu kepada Allah, merasa takut. Dia berpikir, saya ini ibadah 60 tahun gak keluar-keluar, kenapa begitu keluar kok berzina? Merasa takut, merasa malu. Fa asbaha maghsyian alih, pingsan dia, pingsan. Setelah siuman dari pingsan, cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Mandi dia di situ, dilepas bajunya mandi. Ketika sedang mandi, idz ja'ahu sa'ilun. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis, minta belas kasihan. Tuan, minta uang tuan. Loh, untuk apa minta uang? Belum makan tuan. Lapar belum makan. Oh, kamu belum makan? Iya tuan. Saya kalau uang gak punya. Terus apa tuan? Itu di baju saya ada roti, kamu ambil. Dihampirinya baju itu, dibuka ada roti 2 potong. Berapa tuan rotinya? Bawa aja, itu semuanya untuk kamu. Roti itu dibawa oleh si pengemis, dimakan. Setelah mandi, ahli ibadah ini meninggal dunia. Begitu meninggal, 2 malaikat datang. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Kata yang malaikat surga, ini saya bawa ke surga, karena ini ibadah riyadhah tirakat 60 tahun gak keluar-keluar, pantas masuk surga. Kata yang malaikat neraka, loh ini mau saya bawa ke neraka. Ini tadi sebelum mati berzina. Orang berzina pantas masuk neraka. Karena 2 malaikat ini rebutan, akhirnya ditimbang. Pahala ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang, apa yang terjadi? Dosa zinanya lebih berat sekali. Ibadahnya 60 tahun menjadi hangus. Zina 1 kali menghapus pahala ibadah 60 tahun. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ikut saya ke neraka ini. Ini hangus ibadahnya. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi sebelum meninggal, orang ini sempat bersedekah roti 2 potong.
Coba timbang lagi. Hanya ditimbang lagi. Dosa zina 1 kali, ibadah 60 tahun ditambah dengan roti 2 potong. Begitu ditambah roti 2 potong, apa yang terjadi? Luar biasa. Berat sekali. Zinanya menjadi ringan, diampuni oleh Allah gara-gara roti 2 potong. Kita ini kalau ada orang mati, rotinya berapa potong? Berapa potong? Bukan roti, tapi kambingnya 2 potong. Mantap itu. Ini berapa potong ini? Ini 8 potong, banyak sekali, tapi tipis-tipis ini. Tapi gak apa-apa. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan, sedekah minum itu pahalanya besar sekali. Karena memang makan dan minum ini kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan. Dan sedekah makan dan minum ini ringan. Orang ini dikasih makan, kasih minum, masuk dalam badan. Lalu ada yang menjadi darah, menjadi daging. Kalau orangnya ahli ibadah, ikut ibadah, makanya besar pahalanya. Dan orang sedekah minum, sedekah makan, biasanya gak kepikiran, langsung lupa. Beda kalau sedekahnya berupa barang. Bagi-bagi pada tetangganya, bagi-bagi mobil Avanza. Kira-kira ingat terus apa enggak? Ingat terus. Kalau sedekah mobil Avanza. Apalagi yang dikasih mobil, diundang hajatan di rumahnya gak datang, kira-kira marah apa enggak? Sudah dikasih mobil gak datang, besoknya mobilnya lewat, ada tamunya, dia bilang, kamu tahu mobil yang lewat tadi? Loh kenapa? Itu sedekah dari saya. Wah, kamu sedekah? Iya. Kenapa bersedekah? Saya ini ikhlas karena Allah. Ikhlas tapi bilang-bilang kemana-mana, hangus pahalanya. Ini kalau pahala, kalau sedekah besar. Kalau makanan nggak ada begitu. Makanya sedekah minum, sedekah makan, ini pahalanya besar sekali. Saya ini ke Malaysia pernah ceramah begini. Karena ceramah begini, setiap jumpa orang diajak makan. Loh kok diajak makan terus? Loh katanya Pak Kiai ini pahalanya besar. Tapi jangan terus-terusan begitu. Sekali-kali kasih uang lah. Saya bilang begitu. Atau ya jangan begitu, ya di jadwal atau gimana. Kalau makan terus ya gak tahan juga akhirnya. Nah ini artinya apa? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita terima dari para ulama dulu, itu dalilnya kuatku. Wah, jangan dibilang nggak ada dalil, banyak dalilnya. Minta berapa? Kalau bilang nggak ada dalil, berarti itu belum belajar. Ya mondok. Di sini ada pondoknya Buya Sudirman. Kirim ke sana anaknya, biar tahu dalil ilmu agama. Nggak pernah mondok itu nggak ada dalilnya. Wong dia nggak pernah belajar. Coba belajar ke pondok, belajar ke dayah. Kalau di sini apa? Pondok apa dayah di sini? Madrasah. Belajar ke tarbiyah atau kemana? Insya Allah ya tahu dalilnya. Tahu nanti. Ya kalau nggak tahu ya berarti nggak belajar. Nah ini pentingnya kita ini berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kalau kita ini istiqomah, konsisten, berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menjadi orang selamat di dunia dan akhirat. Amin Allahumma